Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Gus Ikdam duduk di teras pesantrennya, menikmati secangkir kopi sore sambil mendengar suara para santri yang sedang berdiskusi. Bisik-bisik tentang Habib Syekh semakin sering terdengar. Benarkah beliau benar-benar Habib? Tanya salah satu santri. Pertanyaan itu membuat Gus Ikdam terdiam. Ia tidak pernah mempertanyakan hal seperti itu sebelumnya, tetapi melihat gelombang keraguan di antara santri, hatinya terusik. Habib Syekh adalah sosok yang dihormati karena lantunan salawatnya yang menyentuh hati. Namun, pertanyaan tentang silsilah kehabibannya mulai mencuat. Gus Ikdam mencoba mengabaikan, tetapi keinginannya untuk menjaga kemurnian ilmu agama membuatnya berpikir ulang. Apakah benar isu ini hanya sekadar gosip, atau ada kebenaran di baliknya? Setelah malam itu, Gus Ikdam memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia merasa tugas seorang ulama bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menjaga kejujuran dalam hal yang fundamental, termasuk soal kehabiban. Ia mulai menyusun rencana untuk menggali informasi tanpa menimbulkan kegaduhan. Dalam sebuah majelis pengajian, Gus Ikdam mendengar pembicaraan dari beberapa tokoh masyarakat. Salah seorang mengatakan bahwa Habib Syekh pernah mengklaim berasal dari garis keturunan Nabi, tetapi tidak ada bukti yang mendukungnya. Bukankah ini berbahaya? Banyak orang sudah terlalu percaya padanya, ujar seorang hadirin. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. Ia tahu bahwa tuduhan seperti ini bisa merusak nama baik seseorang. Namun, sebagai ulama, ia merasa tidak bisa diam. Bagaimana jika kabar itu benar? Bagaimana jika umat tertipu oleh gelar yang tidak sesuai? Gus Ikdam merasa panggilan moral untuk menyelidiki lebih jauh. Malam itu, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia meminta petunjuk agar tindakannya nanti tidak menjadi sebab fitnah. Ia tidak ingin merusak nama Habib Syekh jika ternyata tuduhan itu tidak berdasar. Namun, ia juga merasa bertanggung jawab untuk meluruskan jika memang ada kekeliruan. Kesempatan itu datang ketika Gus Ikdam diundang menghadiri acara besar yang juga dihadiri oleh Habib Syekh. Majelis itu dipenuhi ribuan jamaah yang terpukau dengan lantunan salawat Habib Syekh. Gus Ikdam mengagumi kekuatan dakwahnya, tetapi rasa penasaran di hatinya tetap membara. Setelah acara, Gus Ikdam memberanikan diri menyapa Habib Syekh. Habib, saya sangat kagum dengan cara Anda menyampaikan salawat. Izinkan saya berbincang sejenak, katanya dengan senyum hangat. Habib Syekh menyambutnya dengan ramah, dan mereka duduk di salah satu sudut ruangan. Namun, suasana berubah saat Gus Ikdam dengan hati-hati mulai menyinggung soal silsilah. Habib, maafkan saya jika ini lancang. Ada beberapa hal yang saya dengar tentang silsilah Anda. Saya hanya ingin memahami lebih baik, ujarnya. Senyum Habib Syekh sedikit memudar. Ia menjawab dengan tenang, tetapi tatapan matanya menunjukkan kekecewaan. Silsilah adalah hal yang suci, Gus. Tapi kadang, kebenaran tidak harus selalu dibuktikan dengan dokumen, jawabnya. Setelah pertemuan itu, hati Gus Ikdam tidak tenang. Ia merasa jawabannya belum cukup. Ia pun memutuskan untuk menelusuri lebih jauh. Dengan izin gurunya, ia mengunjungi komunitas Arab di Indonesia, tempat banyak keluarga keturunan Nabi tinggal. Di salah satu perkampungan tua, ia bertemu dengan seorang kakek bernama Syekh Umar, seorang sejarawan yang dihormati. Habib Syekh, ya? Tanya Syekh Umar sambil mengerutkan kening. Dia memang sering dikaitkan dengan keluarga Alawi, tetapi saya tidak yakin silsilahnya terdokumentasi dengan baik. Gus Ikdam semakin terdorong untuk mencari dokumen yang lebih konkret. Ia mengumpulkan catatan lama, berbicara dengan berbagai pihak, dan mencoba menghubungkan setiap titik informasi. Namun, semakin ia mencari, semakin rumit kisah yang ia temukan. Kabar tentang pencarian Gus Ikdam akhirnya sampai ke telinga Habib Syekh. Ia terkejut, tetapi tidak marah. Ia tahu bahwa keraguan itu adalah wajar, terutama di dunia yang semakin kritis. Namun, ia merasa sedih karena kehabiban seringkali hanya dilihat dari garis keturunan, bukan dari perbuatan dan kontribusi. Habib Syekh mengundang Gus Ikdam ke kediamannya.
Dengan penuh ketenangan, ia berkata, Gus, saya dengar Anda sedang mencari kebenaran tentang saya. Saya hargai itu. Tapi izinkan saya bertanya, apakah kebenaran itu hanya soal dokumen? Gus Ikdam terdiam. Saya tidak pernah memaksa orang percaya bahwa saya Habib, dilanjut Habib Syekh. Yang saya tahu, saya mencintai Rasulullah dan ingin umat ini terus bersalawat. Jika itu yang Anda ragukan, maka saya siap menjelaskan. Tapi jika soal darah, biarlah Allah yang menjadi saksi. Kalimat itu membuat Gus Ikdam merenung dalam-dalam. Majelis malam itu dipenuhi ratusan jamaah. Gus Ikdam berdiri di atas mimbar, membawakan ceramah tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab moral dalam menyandang gelar, terutama yang berkaitan dengan kehabiban. Ia tidak menyebut nama siapapun, tetapi kalimatnya terasa seperti sindiran. Silsilah adalah amanah, bukan sekadar status. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita akui sesuai dengan kenyataan, ucapnya tegas. Habib Syekh yang hadir di barisan depan hanya tersenyum tipis. Saat diberi kesempatan berbicara, ia melantunkan salawat dengan penuh penghayatan, membuat suasana kembali teduh. Namun, beberapa jamaah menyadari bahwa suasana di antara kedua tokoh itu terasa dingin. Beberapa santri mulai berbisik, membahas maksud sebenarnya dari kata-kata Gus Ikdam. Selepas acara, beberapa jamaah mendekati Gus Ikdam untuk mengungkapkan dukungan mereka. Di sisi lain, banyak juga yang mendekati Habib Syekh untuk menyatakan simpati. Ketegangan mulai terasa di kalangan jamaah, meskipun kedua tokoh itu tetap menjaga ketenangan mereka. Hari-hari berikutnya, perpecahan di antara jamaah semakin terlihat. Sebagian besar santri di pesantren Gus Ikdam mendukung langkah beliau yang dianggap sebagai upaya menjaga kemurnian agama. Ini bukan soal pribadi, ini soal kejujuran, kata salah seorang santri senior. Namun, para pendukung Habib Syekh tidak tinggal diam. Habib Syekh sudah bertahun-tahun berdakwah dengan ikhlas. Akhlaknya menjadi teladan bagi banyak orang. Kenapa harus diragukan hanya karena silsilah? Ucap seorang jamaah setia. Konflik ini tidak hanya membelah jamaah di majelis, tetapi juga masyarakat umum yang mengenal keduanya. Di tengah situasi ini, Gus Ikdam dan Habib Syekh tetap bersikap tenang. Namun, tekanan dari para pendukung membuat hubungan mereka menjadi semakin rumit. Keduanya sadar bahwa perpecahan ini tidak sehat, tetapi masing-masing merasa langkah mereka benar. Kisah perseteruan Gus Ikdam dan Habib Syekh akhirnya mencuat di media sosial. Potongan ceramah Gus Ikdam tentang kejelasan silsilah kehabiban viral, diikuti oleh video Habib Syekh yang menenangkan jamaah dengan lantunan salawat. Perdebatan pun meluas ke kolom komentar, dengan argumen dari kedua kubu. Gus Ikdam benar. Gelar Habib itu suci, jangan sembarangan mengaku, ditulis seorang pengguna media sosial. Di sisi lain, seorang pendukung Habib Syekh menulis, Habib Syekh sudah membawa banyak orang lebih dekat kepada Allah. Apalagi yang kurang dari beliau? Keduanya menjadi sorotan publik, bahkan beberapa tokoh agama turut memberikan pendapat. Beberapa mendukung sikap Gus Ikdam sebagai upaya menjaga kejelasan, sementara yang lain membela Habib Syekh dengan menekankan pentingnya akhlak daripada gelar. Perdebatan ini memecah opini masyarakat dan menjadi topik hangat di berbagai forum. Merasa bahwa perdebatan ini harus diselesaikan, Gus Ikdam akhirnya mengundang Habib Syekh untuk berdialog terbuka. Ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan, tapi tentang mencari kebenaran yang bisa menenangkan hati umat, ditulisnya dalam surat resmi yang disampaikan langsung kepada Habib Syekh. Habib Syekh membaca surat itu dengan seksama. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa dialog ini berpotensi menambah ketegangan, tetapi juga bisa menjadi jalan untuk meredakan konflik. Dengan hati lapang, ia menerima undangan tersebut. Jika ini bisa menjelaskan posisi saya dan menghentikan perpecahan di antara umat, saya siap, ucapnya kepada para jamaah. Persiapan untuk dialog itu pun dimulai. Sebuah masjid besar dipilih sebagai tempat, dan acara akan disiarkan secara langsung. Harapan umat untuk mendapatkan kejelasan dan kedamaian semakin besar, meskipun bayangan ketegangan sulit dihindari. Hari yang ditunggu pun tiba. Masjid dipenuhi ratusan jamaah, sementara ribuan lainnya menyaksikan siaran langsung melalui layar kaca dan media sosial. Gus Ikdam membuka dialog dengan menyampaikan alasan di balik langkahnya. Kehabiban adalah sesuatu yang mulia. Kita hanya ingin memastikan bahwa hal itu tidak disalahgunakan, demi menjaga kepercayaan umat, katanya dengan nada tegas namun sopan. Habib Syekh menjawab dengan penuh kelembutan. Saya menghormati niat baik Gus Ikdam. Namun, izinkan saya mengingatkan, kehabiban tidak hanya soal dokumen atau silsilah. Kehabiban adalah tentang cinta kepada Rasulullah dan akhlak yang kita teladani darinya,
ucapnya. Suara lantunan salawat dari para jamaah terdengar mengiringi kata-katanya. Dialog itu berlangsung panas. Gus Ikdam terus menanyakan bukti-bukti konkret tentang silsilah, sementara Habib Syekh lebih banyak menekankan pentingnya manfaat yang diberikan kepada umat. Meskipun berbeda pendapat, keduanya tetap menjaga adab, membuat jamaah yang hadir merenungkan kembali apa arti sebenarnya dari sebuah gelar dan akhlak. Di akhir dialog, suasana masjid menjadi hening, seolah semua orang tengah menunggu sebuah resolusi. Setelah dialog berlangsung, suasana di masjid berubah menjadi hening. Jamaah yang hadir merasa dialog itu lebih banyak mengungkap pandangan pribadi masing-masing daripada menyelesaikan perdebatan. Gus Ikdam menutup dengan doa, berharap ada titik terang dari semua ini. Sementara itu, Habib Syekh meninggalkan tempat dengan wajah tenang, meskipun hati kecilnya terasa terusik. Namun, di luar masjid, perbedaan pendapat semakin tajam. Sebagian jamaah merasa bahwa Gus Ikdam tidak memiliki cukup bukti untuk mempertanyakan kehabiban Habib Syekh, sementara yang lain percaya bahwa Gus Ikdam sedang berusaha menjaga kebenaran. Tidak ada kesimpulan. Kita hanya semakin bingung, dikeluh seorang jamaah. Kedua tokoh itu kembali ke komunitas masing-masing, tetapi ketegangan semakin memuncak. Para pendukung masing-masing terus mengobarkan perdebatan di media sosial, menciptakan jurang yang semakin lebar di kalangan umat. Gus Ikdam merasa perjuangannya belum selesai, sementara Habib Syekh tetap teguh pada keyakinannya bahwa dakwah lebih penting dari pembuktian. Gus Ikdam tidak menyerah. Ia menemui seorang sejarawan terkenal bernama Profesor Khalid, seorang ahli nasab keluarga Arab di Indonesia. Di rumahnya yang penuh dengan dokumen kuno, Profesor Khalid dengan teliti membuka catatan-catatan lama yang berisi daftar silsilah keturunan keluarga Alawi. Nama Habib Syekh memang pernah muncul, tetapi tidak ada bukti kuat yang menghubungkannya langsung dengan garis Nabi Muhammad SAW, kata Profesor Khalid sambil menunjukkan beberapa dokumen. Gus Ikdam merasa temuan ini adalah langkah besar, tetapi ia sadar bahwa hal ini masih belum cukup untuk meyakinkan semua pihak. Dengan petunjuk baru itu, Gus Ikdam mulai menggali lebih dalam, menemui beberapa keluarga keturunan Arab yang bisa memberikan informasi tambahan. Ia yakin, jika ia menemukan bukti kuat, umat akan lebih mudah menerima kebenaran. Namun, perjuangan ini mulai terasa melelahkan, dan ia harus berhati-hati agar tidak menimbulkan fitnah lebih besar. Sementara itu, Habib Syekh tidak tinggal diam. Ia mengundang sejumlah ulama besar yang telah mengenalnya selama bertahun-tahun untuk memberikan kesaksian tentang perjalanan dakwahnya. Dalam sebuah majelis terbuka, ia menyampaikan pesan yang menenangkan. Saya tidak pernah memaksa siapapun percaya pada silsilah saya. Tetapi, lihatlah apa yang telah saya lakukan untuk umat ini, katanya dengan penuh keikhlasan. Para ulama yang hadir memberikan dukungan moral kepada Habib Syekh. Mereka menyebut bahwa kiprah dakwahnya yang telah membawa banyak orang lebih dekat kepada Allah adalah bukti nyata dari keberkahannya. Akhlak seseorang lebih mencerminkan siapa dia daripada dokumen apapun, ucap seorang ulama senior yang disambut dengan anggukan para jamaah. Habib Syekh mulai menggambarkan dirinya sebagai sosok yang tidak peduli pada pengakuan duniawi. Ia menekankan bahwa cinta kepada Rasulullah dan pengabdian kepada umat jauh lebih penting daripada pembuktian silsilah. Meski demikian, isu ini terus menjadi beban yang ia bawa, terutama karena perseteruan ini mulai mencoreng citra dakwah Islam di mata masyarakat. Suatu malam, seorang utusan dari pihak Habib Syekh mendatangi Gus Ikdam secara diam-diam. Orang itu adalah seorang tokoh yang disegani, yang berharap bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Gus, saya yakin Anda punya niat baik, tetapi bukankah lebih baik jika ini diselesaikan tanpa menciptakan perpecahan, katanya dengan nada lembut. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. Ia memahami niat baik sang utusan, tetapi hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Saya menghormati Anda dan Habib Syekh, tetapi ini bukan sekadar isu personal. Ini tentang menjaga amanah umat, jawabnya tegas. Utusan itu mencoba membujuk Gus Ikdam agar menghentikan pencariannya, tetapi Gus Ikdam merasa perjuangannya belum selesai. Ia yakin bahwa kebenaran harus ditegakkan, meskipun jalan menuju ke sana penuh dengan rintangan. Namun, setelah pertemuan itu, ia mulai merasakan beban yang semakin berat, seolah-olah ia harus memilih antara kebenaran dan kedamaian. Di pesantren Gus Ikdam, gejolak mulai terasa. Beberapa santri senior yang awalnya mendukung langkah gurunya mulai mempertanyakan tindakan beliau. Mereka merasa bahwa perseteruan ini telah mengalihkan perhatian dari tujuan utama pesantren, yaitu mendidik generasi yang berakhlak mulia. Bukankah kita diajarkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah? Kenapa kita justru terjebak dalam konflik ini? Tanya salah satu santri senior dalam sebuah diskusi. Sebagian santri lain membela Gus Ikdam,
mengatakan bahwa apa yang dilakukan guru mereka adalah demi kebaikan umat. Namun, suasana di pesantren tidak lagi seharmonis dulu. Beberapa santri mulai menarik diri dari diskusi, sementara yang lain justru semakin vokal dalam mendukung atau menentang Gus Ikdam. Perpecahan ini menjadi cerminan dari konflik yang lebih besar di luar sana, membuat Gus Ikdam merenungkan kembali langkah-langkahnya. Apakah perjuangan ini sepadan dengan risiko yang ditimbulkannya? Malam itu, Gus Ikdam terlelap dalam kegelisahan. Di tengah tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah taman yang indah, penuh cahaya, dengan aroma harum yang menenangkan. Di sana, ia melihat seorang ulama besar dari masa lalu, mengenakan jubah putih bersih dan wajahnya bersinar. Gus Ikdam, kata sang ulama dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, jika kebenaran bukan hanya soal apa yang kau perjuangkan, tapi juga bagaimana caramu memperjuangkannya. Gus Ikdam tertegun. Dalam mimpi itu, sang ulama melanjutkan, prasangka, meski didasarkan pada niat baik, bisa menjerumuskan. Jangan lupa, akhlak adalah cerminan dari hati yang bersih. Jika perjuanganmu mengorbankan akhlak dan ukhuwah, maka kau telah kehilangan esensinya. Kata-kata itu menghujam hati Gus Ikdam, membuatnya merasa kecil di hadapan kebijaksanaan sang ulama. Saat terbangun, Gus Ikdam teringat setiap detail mimpi itu. Hatinya terasa diguncang, seolah mimpi itu adalah peringatan langsung dari Allah. Ia duduk di atas sajadah, merenungkan pesan yang baru saja diterimanya. Apakah aku terlalu jauh? Gumamnya dengan nada pelan. Pikirannya mulai dipenuhi rasa ragu akan langkah-langkah yang telah ia ambil. Sepanjang hari, mimpi itu terus terngiang di benaknya. Gus Ikdam mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya ia cari. Apakah perjuangannya memang demi kebenaran, ataukah ia telah terjebak dalam permainan ego yang tak ia sadari? Di tengah kegelisahannya, Gus Ikdam memutuskan untuk menyendiri di sebuah ruangan kecil di pesantren. Ia menghabiskan waktu membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk atas semua keraguan yang kini menghantuinya. Dalam doa-doanya, ia mulai menyadari bahwa langkahnya selama ini mungkin telah menciptakan lebih banyak perpecahan daripada kedamaian. Ia teringat masa-masa awal dirinya menimba ilmu. Para gurunya selalu menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah di atas segalanya. Namun, kini ia merasa bahwa tindakannya, meskipun diniatkan untuk kebaikan, justru merusak persaudaraan di antara umat Islam. Apakah ini benar-benar jalan yang harus kuambil? Pikirnya sambil memejamkan mata. Gus Ikdam juga mulai mengingat Habib Syekh, bukan sebagai seorang yang ia curigai, tetapi sebagai seorang dai yang telah berjasa membawa banyak orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mulai berpikir, apakah prasangka yang ia miliki selama ini telah mengaburkan pandangannya terhadap kebaikan yang dilakukan Habib Syekh. Hari-hari berikutnya, Gus Ikdam mulai bersikap lebih tenang. Ia menahan diri untuk tidak membahas isu ini lebih jauh, baik di majelis maupun di hadapan para santri. Dalam hatinya, ia sadar bahwa perjuangan ini mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih lembut dan penuh kebijaksanaan. Di sisi lain, Habib Syekh juga mulai merasakan kelelahan akibat perseteruan ini. Meskipun ia terus menunjukkan ketenangan di depan jamaahnya, hatinya merasakan kesedihan mendalam. Ia merasa bahwa dakwah yang seharusnya menjadi jalan persatuan kini justru menjadi pemicu perpecahan. Suatu malam, dalam kesunyiannya, Habib Syekh bersujud lama, memohon petunjuk dari Allah. Ya Allah, jika aku salah, tunjukkanlah jalan MU. Jika aku benar, kuatkanlah hatiku untuk menghadapi semua ini dengan kesabaran. Doanya penuh harap. Setelah sholat, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Esok harinya, Habib Syekh memutuskan untuk mengunjungi Gus Ikdam secara langsung. Ia datang tanpa pengawalan, hanya ditemani seorang sahabat dekat. Saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan Gus Ikdam, ia ucapnya kepada penjaga pesantren. Saat itu, Gus Ikdam sedang memimpin diskusi dengan para santri, tetapi segera menghentikannya begitu mendengar kedatangan Habib Syekh. Ketika mereka bertemu, suasana awalnya canggung. Namun, tatapan penuh ketulusan dari Habib Syekh mulai mencairkan suasana. Gus Ikdam, katanya, saya datang bukan untuk berdebat, tapi untuk menyampaikan bahwa kita adalah saudara. Kita harus mencari solusi yang terbaik, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk umat. Pertemuan pribadi itu berlangsung dalam suasana yang hangat. Gus Ikdam, yang sebelumnya sering dihantui keraguan, merasa tersentuh oleh sikap rendah hati Habib Syekh. Mereka berbicara panjang lebar, saling berbagi pandangan tanpa menyalahkan satu sama lain. Habib Syekh mengungkapkan betapa ia menghormati keberanian Gus Ikdam dalam mencari kebenaran, sementara Gus Ikdam mengakui bahwa mungkin ia telah terlalu keras dalam mengambil sikap.
Saya tidak pernah bermaksud mempertanyakan keikhlasan Anda, Habib, kata Gus Ikdam dengan nada penuh penyesalan. Namun, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan umat. Habib Syekh tersenyum. Dan saya tidak pernah menyalahkan niat Anda. Tapi, mari kita bersama-sama menjaga persaudaraan ini, karena umat lebih membutuhkan persatuan daripada perdebatan. Mereka sepakat untuk menghentikan perseteruan ini dan mencari jalan tengah yang lebih baik. Gus Ikdam menawarkan untuk bekerja sama dalam sebuah majelis akbar yang akan menjadi simbol persatuan. Habib Syekh dengan senang hati menerima usulan itu. Mari kita tunjukkan kepada umat bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan kasih sayang dan persaudaraan, kata Habib Syekh. Setelah pertemuan itu, Gus Ikdam merasa lega. Ia menyadari bahwa kejujuran tidak selalu harus diperjuangkan dengan keras, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Di sisi lain, Habib Syekh merasa bahwa rekonsiliasi ini adalah langkah penting untuk mengembalikan keharmonisan di tengah umat. Hari yang dinanti pun tiba. Gus Ikdam dan Habib Syekh berdiri berdampingan di atas panggung dalam sebuah majelis akbar yang dihadiri ribuan jamaah. Wajah keduanya berseri-seri, mencerminkan kebahagiaan atas langkah besar yang telah mereka ambil. Lantunan salawat menggema, membawa suasana penuh haru dan kedamaian. Dalam pidatonya, Gus Ikdam mengungkapkan rasa syukur karena konflik yang sempat memecah belah umat akhirnya bisa diselesaikan. Hari ini, kita belajar bahwa persaudaraan jauh lebih penting daripada perbedaan. Islam mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan akhlak dalam setiap langkah, katanya dengan suara tegas. Habib Syekh, dengan suara lembutnya, menambahkan, saya dan Gus Ikdam adalah saudara. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa umat lebih dekat kepada Allah. Perbedaan di antara kita seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Kata-katanya disambut tepuk tangan meriah dari jamaah. Majelis itu menjadi momen bersejarah. Jamaah yang sebelumnya terpecah kini bersatu kembali. Gus Ikdam dan Habib Syekh saling berpelukan di akhir acara, menjadi simbol bahwa persaudaraan adalah kunci kekuatan umat. Mereka belajar bahwa konflik bukan untuk dipertajam, tetapi untuk diselesaikan dengan hikmah dan cinta.